Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du. Kaum muslimin, salat Isya sekaligus tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kembali kita pada bulan suci Ramadan dan telah kita lewati beberapa pekan yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita dari awal hingga malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau seandainya ditawarkan kepada kita, pengen nggak bertemu pada bulan suci Ramadan tahun depan? Pengen banget. Pengen banget apa pengen aja? Pengen banget, ya. Ada yang beralasan karena bulan suci Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar, ya. Bulan penuh dengan keberkahan. Qadar itu kan artinya penuh, takaran yang penuh, ya. Artinya di langit penuh sesek berdesak-desakan para malaikat berbondong-bondong ingin mendoakan makhluknya yang berada di bumi yang beriman kepada Allah, beramal pada malam itu. Dan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saya pun kepengen, kita semua kepengen. Nah, ada satu rahasia yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, hadis ini disusun juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Beliau adalah presidennya hadis. Ya. Menyusun kitab Matan Al-Jami', di dalamnya juga memberikan beberapa bab, di antaranya ada yang beliau tampilkan di situ bab al-birri was-silati, berbuat baik dan senantiasa menyambung silaturahim. Nah, beliau tampilkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqihi wa ayyunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin agar Allah Subhanahu wa taala luaskan rizkinya, lapangkan rizkinya, ya, atau dan juga dikenang baik setelah wafatnya, biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu diberi umur panjang, maka hendaknya yang ia lakukan apa? Falyasil rahimahu, hendaknya ia senantiasa menyambung tali silaturahim.
rahim. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari hadis yang mulia ini kita bisa ambil beberapa hikmah, di antaranya bahwa istilah yang paling pas, yang paling cocok adalah silaturahim, bukan silaturahmi. Masih sering kita dapati seperti itu ya. Ya. Berdasarkan ujung hadis tadi, falyasil rahimahu. Maka mulai sekarang mungkin kita bisa kenalkan kepada teman-teman kita yang paling benar istilahnya adalah istilah silaturahim. Nah, terkait silaturahim ini juga dikomentari oleh Syekh Shalih Utsaimin bahwa yang paling tepat untuk kita jalin kekerabatannya itu siapa? Yaitu orang-orang yang masih memiliki hak waris dengan kita, ya, yang masih memiliki hubungan hak waris dengan kita. So, bagaimana kalau saya mau berkunjung ke teman? Itu istilahnya bukan silaturahim, melainkan bertamu atau silatul ukhuwah, menjalin persaudaraan. Nah, namun yang paling pas di situ adalah beliau menyebutkan antara ahli waris. Nah, kemudian kita juga bisa ambil hikmah, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sumber rizki kepada hamba-hambanya ternyata tidak hanya 1-2 pintu saja. Ada di antaranya yaitu dengan cara silaturahim. Logika yang paling mudah adalah ketika kita silaturahim ke rumah saudara kita, barangkali mungkin Capang punya saudara ya, di kota, tiba-tiba ngabarin mau datang ke desa. Capang, saya mau pulang kampung, monggo. Saya sembelihkan ayam jago, babon, dan ayam-ayam lain untuk menyambut tamunya tadi. Nah, itu secara tidak langsung. Ya. Allah berikan rezeki ayam kampung untuk saudaranya yang tidak biasa dimakan pada hari-hari biasa. Biasa mungkin dia konsumsi ayam negeri, ya, ayam sayur. Nah, begitu ke kampung Sambang, dia dapatkan rezeki berupa apa? Ayam kampung. Dan Allah juga kepingin agar Capang tuan rumah merasakan ayam kampung yang dia pelihara. Karena bisa jadi kalau tidak ada tamu, tidak ada saudara yang datang, ayamnya tidak dipotong, bisa jadi dijual, diberikan ikan teri. Nah, gitu. Nah, kemudian selain Allah berikan sumber rezeki dari bertamu atau menjalin silaturahim, juga bekerja jelas, ya kan? Rasulullah itu bersabda, sebaik-baik rezeki yang didapatkan oleh seorang muslim itu dari kerja keras tangannya. Kemudian infak, ya, anfik unfak alaika, kata Nabi, infaklah maka infak nanti akan Allah ganti. Nah, gitu. Atau setiap dana yang kita habiskan untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, Allah akan ganti, sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini kan kita lihat bapak-bapaknya juga sudah sering berangkat pulang pergi ke tanah suci. Ada Pak Nurdin tahun berapa itu? 2020 ya Pak? Sekitar tahun segitu, ya, saya lupa. Ya, itu mudah-mudahan nanti Allah ganti sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Itu salah satu sumber rezekinya. Atau yang paling unik bisa jadi adalah dengan berhutang. Hutang boleh dalam Islam, ya, dan itu sudah sering dibahas dalam ilmu fikih, babul qirat. Namun meskipun boleh, Rasulullah menganjurkan atau mewanti-wanti agar kita senantiasa berdoa supaya tidak terjerat hutang. Kalaupun sampai terjerat, ya minimal kita bisa maksimalkan untuk kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder, ya. Karena Nabi juga pernah melakukan hal itu. Tufiya Rasulullah SAW wa dir'uhu marhunatun inda Yahudiyan bitanasina so'an min sa'ir. Dulu ketika Nabi masih hidup, ternyata menggandakan baju besinya untuk membeli gandum. Nah, baru diketahui ketika beliau sudah wafat. Nah, boleh ya. Jadi itu salah satu sumber yang paling mudah kalau menurut saya bertamu. Ya, bisa jadi juga Allah memberikan logika yang paling mudah adalah ketika kita bertamu kepada saudara kita, selain diberikan rezeki yang dadakan tadi, ya,
spesial, tidak seperti hari-hari biasa, bisa jadi lewat saudara kita Allah beri solusi pekerjaan. Ya, ada informasi lowongan di sana, ada informasi pekerjaan yang mudah untuk cocok buat kamu. Nah, bisa jadi seperti itu. Dan itu ketika kita menunjukkan pekerjaan kepada saudara kita, termasuk amalan yang paling baik. Kata Nabi adalah litasna'u li akhraqa, ya. Tu'inu soni'an aw litasna'u li akhraqa. Kamu lihat ada orang bekerja, bantulah, karena itu sudah termasuk kebaikan. Ya. Ada orang yang pangkas-pangkas pohon, dia yang pangkas, kita yang bersihkan. Nah, itu juga termasuk kebaikan. Tapi kalau sampai tidak bisa, tasna'u li akhraqa, buatlah pekerjaan sehingga orang bisa bekerja dengan kamu. Itu juga amalan yang paling baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia kita, ya. Apa tafsir dari kalimat tersebut? Yang paling mudah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi hidup kita dengan Allah mudahkan kita mendapatkan taufik berupa kita bisa bertemu di bulan Ramadan, ya. Bertemu di bulan Ramadan setiap tahunnya, dan bertemu malam Lailatul Qadar setiap tahunnya, gara-gara kita rajin silaturahim. Akhirnya usia kita seakan-akan panjang karena senantiasa setiap tahun bertemu malam Lailatul Qadar. Bisa jadi Allah takdirkan usia kita tidak panjang, 70, 60, tidak lebih. Di sini ada yang lebih dari 70. Ya. Kata Nabi, "Amaru ummati ma baina sitina wa sab'in wa aqallu man yajuzu dzalik." Ya, kisaran umur usia dari umatku itu ya kisar 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang melampaui itu. Ya. Seandainya kok memang usia itu sudah ditetapkan Allah di usia tersebut, ya, tetapi kita diberi taufik untuk mudah mendapatkan malam Lailatul Qadar setiap tahunnya, maka usia kita seakan-akan panjang. Atau yang paling mudah, kalau tidak setiap tahun mungkin kelamaan, setiap bulannya kita bisa umroh. Nah, gimana coba umroh, sholat di sana sekali rakaat atau sekali sholat berlipat-lipat kali, ya, 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat. Dan itu kalau kita lakukan di sini di Indonesia bisa menghabiskan waktu ratusan tahun. Nah, itulah logika yang paling mudah Allah berikan kita usia panjang adalah dengan cara Allah berkahi dengan memberikan taufik. Itu yang paling mudah. Kemudian ada juga seorang ulama yang menafsirkan bahwa apa sih yang dimaksud dengan Allah panjangkan usianya, yaitu diantaranya memang betul-betul sebab dia silaturahim akhirnya usianya panjang. Sebab akibat itu kan ada, ya kan? Sebab ia silaturahim akhirnya Allah berikan kesehatan, limpahan rezeki. Kan seneng ya, umur panjang rezekinya banyak, kelihatan masih gagah. Abang juga pasti mau, ya gitu. Akhirnya usianya juga panjang. Nah, itulah sedikit keterangan tentang hadis yang mulia ini agar kita senantiasa rindu dengan Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Paling mudah adalah dengan cara menyambung silaturahim. Bentar lagi kita lebaran, momen itu kita manfaatkan betul-betul silaturahim. Maka tidak salah kalau seandainya kita di sini tiba-tiba kunjung ke luar kota, ada saudara kita yang di sana, ada ibu kita yang ada di kampung sana. Ya, silakan, dan itu bernilai ibadah perjalanan kita berniat untuk silaturahim, disebut dengan safar. Safar itu salah satu sunnah. Nah, suatu saat nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang terkait dengan pembahasan safar yang bernilai sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian muwafaqatul hasanah singkat untuk yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kita tutup dengan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harapan kita dan mengabulkan semua doa kita.
serta mengabulkan apa yang kita inginkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nushhidu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت في علم الغيب عندك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصدقاتنا. تقبل منا يا رب العالمين. تقبل منا يا رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.